instrument, yang keempat adalah collection of data, teman-teman mengkoleksi datanya, yang kelima bagaimana teman-teman melakukan analisis datanya, yang keenam bagaimana teman-teman melakukan riset etik atau memvalidasi. 6 paragraf juga harus ada di metode. Jika tidak sesuai dengan mapping berarti salah gitu ya. Kemudian paragraf pertama tentang misalnya adalah tentang research design tadi. Juga ada research topic sentence-nya, controlling idea-nya, ada kutipannya, jelas semuanya. Itu juga harus memenuhi supaya teman-teman dapat nilai 100 untuk 10 untuk satu paragraf gitu ya. So that's what you have to do ya. Nanti kalau yang salah misalnya akan berikan salah gitu ya. 0 point, 0 points, 10 point berarti teman-teman benar gitu ya. Nah, sesuai dengan seberapa banyak artikelnya, paragrafnya. Kalau 10 berarti masing-masing kalau benar dapat 10 poin untuk dapat 100. Kalau misalnya dia 20 berarti masing-masing dapat 5 untuk dapat nilai sempurna di paragraf itu. Right, so that is the case. Nilainya hanya benar salah saja teman-teman, 5 atau 0, misalnya 10 atau 0. Misalnya 20 atau 0 ya, tergantung ya. Jadi tidak ada nilai setengah-setengah. Jadi pastikan teman-teman benar-benar melakukan konsultasi ya kepada instansi, kemudian juga teman-teman juga minta grup member dari grup itu betul-betul bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya agar lulus di mid semester. Kalau tidak lulus mid semesternya tidak lanjut ya. Mohon maaf itu hanya akan mempersulit lisensi aja di final. Kalian sudah otomatis dapat nilai E itu ya. Capek lisensi guys gitu ya. Udah jelas mid semester nggak lulus ya buat apa lagi naik lanjut. Nggak ada ulang-ulang guys ya, lisensi nggak ada remedi, boleh nggak Miss kita perbaiki lagi nggak? Lisensi hanya mengkoreksi mid semester itu sekali teman-teman. Saya ngajar 37 SKS, saya nggak mau mengkoreksi ulang ya. Lisensi nggak mau koreksi ulang 2 kali, sorry. Kalau nggak lulus sekali ya nggak lulus gitu. Jadi mohon teman-teman kita saling menghormati ya. Misalnya sudah bilang supaya kalian semuanya lulus, konsultasi, saya bilang saya mau buka konsultasinya 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Seingat lisensi tidak ada yang tidak saya balas WA-nya. Ya kalau ada tolong di repost lagi biar naik lagi tuh WA kalian. Nggak ada yang tidak saya balas ya. Tanya aja lah bagi kalian yang WA misalnya pernah nggak saya nggak balas gitu ya. Kecuali betul-betul saya lupa, ya saya lagi blank, kemudian udah buka, saya pikir udah ini bisa jadi teman-teman. Kalian bertanggung jawab untuk merepost ulang, bertanya ulang, saya bilang sampai saya jawab, ya. Jadi nggak ada istilahnya lisensi nggak jawab, sampai saya jawab kalian nggak berhenti mau WA saya gitu. Tapi kalau misalnya ya cukup dengan begini saja, mohon maaf ini belum lulus teman-teman, ini belum ada yang lulus nih paragrafnya karena belum ada citasinya. Ya, wajib hukumnya ada citasi. Saya ulangi sekali lagi teman-teman ya. Nah, dan di metode ini kan tadi ada bagian instrumen ya. Di instrumen ini belum ada nih, baru satu nih paragrafnya di metode, ya jelas aja nggak lulus ya. Jadi sekarang teman-teman akan membuat instrumen ya, dibuat di dalam file baru ya. Teman-teman bikin file baru, dokumen juga. Oke. Nah, di situ instrumennya, kalau ini kan masih harusnya teman-teman sudah punya ancang-ancangnya ya, karena nggak di mana tahu resultnya. Kemudian teman-teman tolong copy paste judulnya apa, ya. Kemudian research problemnya apa? Research problem. Research. Ya, karena kan kita bikin instrumen itu dari sini. Ya. How is the use of technology which is based on digital
in learning social studies ya. Harusnya ini adalah bagaimana penggunaan teknologi yang berbasis digital dalam pembelajaran IPS gitu ya. Nah, berarti instrumennya apa ya? Instrumen teman-teman ya. Yang pertama adalah karena ini bagaimana, instrumen yang pertama adalah teman-teman misalnya adalah document analysis ya. Nah, teman-teman mereview artikel-artikel yang ada. Yang kedua interview misalnya. Nah, ini misal aja dokumen analisis itu teman-teman membuat apa namanya tabel ya. Misalnya tabel artikel keberapa, kemudian jenis dari teknologi apa, prosedurnya bagaimana. Misalnya, teman-teman misalnya sources, ya, misalnya artikel 1. Di artikel 1, artikel ini ditulis oleh si Andi misalnya. Nah, artikel 2 ditulis oleh si Murni. Tapi yang tahu ditulis oleh siapa itu penulis sendiri ya. Jangan disebutkan pula nama orangnya di sini. Artikel 3, artikel 4, artikel 5 gitu ya. Nah, ini kita bold. Ya, kemudian di sini adalah types of the digital learning ya. Procedure of digital learning. Nah, teman-teman baca di artikel 1 itu jenis dari digital learning for social science-nya. Social science kayak gimana gitu ya. Nah, mungkin misalnya dia menggunakan misalnya adalah internet based learning misalnya. Kemudian prosedurnya di sini seperti apa ya? 1 ya. Bla bla bla, 2 bla bla bla, 3 dan seterusnya ya. And so on. Nah, begitupun di artikel kedua ya, artikel ketiga gitu ya. Kemudian secara random siapa di antara 5 ini yang bisa teman-teman interview ya. Jadi bikin kuesioner atau bikin interview atau juga kuesioner juga bisa ya. Kuesioner yang teman-teman ya, kuesioner yang teman-teman buat berdasarkan yang kalian temukan di sini untuk melakukan cek dan recheck bahwa betul sih yang misalnya kalian lakukan wawancara kepada penulis C1 ini. Ya, benar nggak dia melakukan ini? Oh, ternyata dia jawab juga sama. Berarti apa yang kalian dapatkan di sini betul adanya dapat dipertanggungjawabkan ya. So, you will have question 1, question 2, and so on ya. Sesuai dengan yang teman-teman temukan di dalam sini ya. So this is what we call as the research instrument. Kemudian ini teman-teman unggah ke task 6 ya. Task 6 pada hari ini masing-masing grup itu punya task 6 yaitu research instrument ya. Itu yang akan teman-teman lakukan diunggah di bagian task 6 pada masing-masing penelitian. Ada pertanyaan sampai di situ? Ini adalah contoh yang sudah Miss berikan untuk grup 1. Ya, tinggal grup 1 melanjutkan sesuai dengan konteks masing-masing. Ini kan prediksi Miss aja. Kalau kalian studi pustaka gitu ya, nah berarti kira-kira seperti inilah nanti yang menjadi instrumen kalian. Minimal 2 karena dia di sini adalah kualitatif teman-teman. Bagaimana penggunaan teknologi case-based untuk IPS itu bagaimana gitu ya. Ini kualitatif ini kan semuanya narasi semua, 1, 2 prosedur semua, berarti dia qualitative research gitu. Oke, ada pertanyaan?
Oke, jika tidak ada pertanyaan, teman-teman tidak boleh meninggalkan ruang tim ya. Silakan bekerja kembali ke tim masing-masing. Boleh ya, ngobrol-ngobrol di sini juga boleh apa namanya screen share juga boleh atau mau bikin tim baru atau Zoom baru silakan, tapi tidak boleh keluar dari tim ini gitu ya. Nah, nanti pada pukul 12.50 Miss Sensi akan balik ke ruang Teams untuk memastikan semuanya sudah membuat instrumen. Jadi semua per grup itu akan Miss Sensi berikan ya feedback nanti grup 1 apakah sudah atau belum. Bagi yang belum mengupload maka tidak dikonsider masuk hari ini teman-teman. Jadi hari ini teman-teman sudah punya progres. Gak mesti harus selesai ya, gak mesti harus selesai teman-teman, tapi sudah ada progresnya. Misalnya dari 2 sudah ada 1, dari 3 sudah ada 1 misalnya, dan sudah ada draft-draftnya seperti apa. Kalian kalau mau adaptasi, ini saya kopas dari siapa, kopas sudah ada yang dikopasnya di situ gitu ya. Nah, jadi silakan teman-teman berembuk membuat sampai pada pukul 1 siang ini untuk membuat instrumennya dan dikumpulkan di tas 6 ya pada masing-masing kelompok. Waktu progresnya harus sudah ada pada pukul 1. Belum tidak mesti harus selesai, tapi sudah harus ada progres minimal 1 instrumen, jika lebih dari 1, di dalam file teman-teman. Yang tidak ada progres sama sekali, ya, yang belum selesai sama sekali atau cuma judulnya aja yang selesai, maka dikonsider teman-teman tidak bekerja. Kalau tidak bekerja maka tidak saya absen. Satu grupnya tidak saya absen. Misalnya ada 4 orang segrupnya, berarti hari ini semua absen. Tadi di grup sebelah PPI PSC itu hanya 3 grup yang selesai ya, yang mengupdate. Berarti yang lain ya Miss Nengsi kasih tidak masuk hari itu gitu. Nanti akan saya berikan form feedback untuk jam 1 lewat 20 akan ada feedback grup mana saja yang belum mengupload dan yang sudah mengupload gitu ya. Akan bisa cek melalui link kalian, yang belum mengupload berarti tidak masuk pada hari ini. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nah, jika tidak ada, silakan langsung bekerja. Silakan langsung bekerja. Nanti Miss Nancy akan balik ke grup pada pukul 12.50 ya untuk melakukan reminders kepada teman-teman agar teman-teman betul-betul aware sudah harus melakukan upload instrumen. Ya. Oke, silakan bekerja di grup masing-masing. Ya, time is yours.
Jangan macam-macam Chan sebenarnya. Wajib. Emang gue